Halo semuanya, materi yang akan dibahas kali ini adalah sistem koordinat. Seperti yang sudah kalian lihat, di sini sudah ada sistem koordinat di mana ada sumbu X yang mana di sebelah kanan sumbu X bernilai positif, sedangkan di sebelah kiri sumbu X bernilai negatif. Dan juga ada sumbu Y, yaitu yang vertikal, di mana yang berada di sebelah atas sumbu Y yaitu bernilai positif, sedangkan bagian bawahnya bernilai negatif. Kemudian ada kuadran 1. Kuadran 1 itu adalah daerah di mana sumbu X-nya atau koordinat-koordinat dari sumbu X bernilai positif dan juga koordinat-koordinat dari sumbu Y bernilai positif. Kemudian ada kuadran 2. Kuadran 2 itu adalah daerah yang ada di sini, di mana nanti koordinat dari sumbu X-nya negatif, koordinat dari sumbu Y-nya positif. Kemudian selanjutnya ada kuadran 3. Kuadran 3 itu adalah daerah yang koordinat sumbu X-nya negatif dan koordinat dari sumbu Y-nya juga negatif. Dan yang terakhir adalah daerah yang di sebelah sini, yaitu kuadran 4, yaitu daerah yang koordinat dari sumbu X-nya positif, sedangkan sumbu Y-nya negatif. Nah, bagaimana menentukan atau cara membaca titik koordinat? Oke, misalkan saya letakkan titik di sini. Nah, titik A, kalian lihat di sini titik A adalah 2,4. Jadi, cara membaca titik koordinat adalah dimulai dari membaca dari koordinat sumbu X, atau biasanya punya nama lain koordinat absis. Kemudian baru membaca dari koordinat sumbu Y, yaitu mempunyai nama lain ordinat. Sekali lagi, absisnya 2, ordinatnya 4, atau koordinat dari sumbu X-nya 2, kemudian koordinat dari sumbu Y-nya 4. Maka titik A berada di koordinat 2,4. Oke, kalian lihat di sini penulisan nama titiknya adalah dengan huruf besar. Kemudian saya letakkan titik di sini. Maka titik B itu adalah 0,3. Sekali lagi bacanya dari titik koordinat sumbu X. Nah, X-nya berapa? 0. Kemudian Y-nya di sini. Oh, berarti 3. Seperti itu. Kemudian lagi, misalkan titik C-nya di sebelah sini. Nah, kalau di sini sumbu X-nya berapa? Negatif 1. Sumbu Y-nya koordinatnya 2. Berarti titik C adalah min 1,2. Kemudian kalau saya letakkan titik D di sini, maka koordinatnya berapa? Min 6,0. Kenapa? Karena sumbu X-nya di sini, min 6. Kemudian Y-nya di mana? Nah, Y-nya nggak kemana-mana. Berarti Y-nya 0. Kemudian sekarang kita coba gambarkan titik koordinat dari titik E, min 4, min 5. Bagaimana caranya? Kalau kita ingin menggambarkan min 4, min 5, titiknya ada di sebelah mana? Nah, kita mulai dari sumbu X. Sumbu X-nya min 4, berarti ada di kiri. Kemudian sumbu Y-nya min 5, berarti ada di bawah, negatif. Nah, kita tinggal lanjutkan di sini min 4, kemudian min 5-nya di mana? Nah, di sini. Nah, kita temukan, akhirnya ketemulah di sini. Nah, titik E, min 4, min 5. Sekali lagi, sumbu X-nya terlebih dahulu, min 4 di sini, kemudian min 5, berarti kita ke bawah di sini. Nah, jadi inilah koordinat dari titik E, min 4, min 5. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat titik F di
misalkan 0,-2. Nah, sumbu X-nya 0, berarti di sini. Kemudian sumbu Y-nya -2. Nah, berarti turun. Nah, disinilah titik F 0,-2. Nah, sekarang coba kalian tentukan titik koordinat dari titik G, kemudian titik H, titik I, titik J, titik K, dan titik L, misalkan di sini. Kemudian kita bahas lanjut lagi. Tadi di awal sudah dijelaskan tentang kuadran 1, 2, 3, dan 4. Maka saya contohkan di sini titik-titik yang berada di kuadran 1 adalah titik A dan titik I, ya. Kuadran 1 tadi ada yang di sebelah sini. Nah, kuadran 2 tadi ada yang berada di sebelah mana? Kuadran 2 adalah titik-titik yang koordinat sumbu X-nya negatif dan sumbu Y-nya positif. Ya, berarti untuk kuadran 2 adalah titik yang ada di daerah sini, yaitu titik C dan J. Nah, silahkan kalian tentukan titik-titik yang berada di kuadran 3 dan kuadran 4. Oke, kita lanjut untuk jarak ke sumbu X dan jarak ke sumbu Y. Jarak ke sumbu X misalkan titik A 2,4, maka jarak ke sumbu X kita tinggal menghitung. Titik A ke sumbu X-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Sedangkan jarak ke sumbu Y-nya 2, berarti 1, 2. Kemudian titik B yang 0,3, jarak ke sumbu X-nya berarti sini 1, 2, 3, karena titik B sudah ada di sumbu Y, maka jarak ke sumbu Y-nya 0. Kemudian untuk titik C min 1,2, jarak ke sumbu X-nya 1, 2, jarak ke sumbu Y-nya 1. Titik D min 6,0, jarak ke sumbu X-nya 0, karena titik D sudah ada di sumbu X, jarak ke sumbu Y adalah 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk titik E yang min 4, min 5, jarak ke sumbu X-nya ke sini berarti 5, jarak ke sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4. Kalian perhatikan polanya, untuk jarak ke sumbu X maupun jarak ke sumbu Y itu tidak ada yang bernilai negatif. Jadi artinya jarak tidak bernilai negatif. Kemudian jarak ke sumbu X itu hampir sama dengan titik koordinat Y-nya, sedangkan jarak ke sumbu Y-nya itu hampir sama dengan koordinat titik X-nya. Kenapa hampir sama? Karena untuk contoh titik C, D, dan E itu bernilai negatif, tapi untuk jaraknya itu bernilai positif. Jadi misalkan titik C, jarak ke sumbu X-nya 2, hampir sama dengan koordinat titik Y-nya yang memang 2. Nah, ini jarak ke sumbu Y-nya 1, ya, dimana titik koordinatnya itu negatif tadi, karena jarak itu tidak boleh negatif, maka di sini 1. Makanya kalau min 1,2 berarti jarak ke sumbu X-nya jadi 2, karena ini X sumbu Y ini sama dengan jarak ke sumbu X, sedangkan koordinat titik X-nya yang min 1 ini sama saja dengan jarak ke sumbu Y-nya yang 1 tanpa negatif. Kalian lihat juga titik D yang min 6,0, maka untuk jarak sumbu X dan jarak sumbu Y-nya, jarak ke sumbu X-nya 0, jarak ke sumbu Y-nya hampir sama dengan koordinat titik X-nya, ya, tanpa negatif 6. Begitu pula dengan titik E yang koordinatnya min 4, min 5, maka ketika jarak ke sumbu X itu seperti sumbu Y, ya, tanpa negatif, yaitu 5, sedangkan jarak ke sumbu Y-nya sama seperti
koordinat titik X yaitu tanpa negatif yaitu 4.